Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Wong ya. Jadi pagi ini kita mau bikin tank table Asglory 19. Kemarin kita sudah bikin tank table-nya Asglory 18, dia ada di sono itu. Nah, hari ini kita mau bikin tank table-nya untuk Asglory 19. Di video kali ini saya hanya akan fokus ke proses pembuatan tank table ya. Jadi dari pengukurannya, kemudian hal-hal apa saja yang harus dilihat atau disurvei. Nah, sebelum masuk ke proses pekerjaan pengukuran tangki, di sini saya perlu informasikan peralatan yang kami gunakan. Di sini ada dari mana ini ya? Ini bukan jualan ya, tapi hanya itu saja. Jadi alat utama yang kita gunakan tentunya meteran. Nah itu, ini ada meteran manual 2. Ini minumnya sopo kira. Kemudian itu kita pakai Leica pengukurannya, dan ini gas detektor. Kemudian ini Leica Lino juga, ini untuk mengatur level, nanti saya tunjukkan fungsinya. Kemudian standar ya, lampu-lampu peralatan ini. Kemudian ini ada tripod Leica TRI 100 juga untuk dudukan Leica Lino, dan juga di sini ada Leica FTA 360. FTA 360 itu fungsinya untuk menentukan titik 0, koordinat 0. Kemudian ada center, ini dudukannya Leica Lino, dan peralatan tulis yang lainnya. Oke, pertama kita akan suction dulu tangkinya. Kita hisap sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, setelah itu kita masukkan gas detektor untuk mengetahui apakah di dalam kandungan oksigennya aman untuk kita masuki. Oke, itu saja teman-teman ya untuk pembukaan kali ini, dan selamat menyaksikan. Oh ya, ini kami ada kru untuk pengukurannya. Seperti biasa, Mas Khalil, Mas Majid, sama Mas Rizky, sama Bu Leleng tadi, mana Bu Leleng? Mas Hendrik. Sama kita dibantu sama semua ABK ya. Ini lagi mempersiapkan untuk blower untuk membuang itu gasnya, atau ya minimal inilah biar safe. Dan di sini saya ditemani sama kapten. Kapten siapa, Kap? Kapten Hijau, Kapten Asjaya 10 ya. Nah, beliau ini yang nanti membawa tugboat itu untuk narik tongkang ini. Oke, dan beberapa kru tentunya. Terima kasih. Jadi ini ada gas detektor ya. Dia indikatornya 2 LEL itu untuk mendeteksi kondisi gas. Kemudian ada O2 itu untuk mendeteksi oksigen. Nah, pertama kita akan masukkan gas detektor ini ke dalam tangki. Ini aja. Kita lihat kondisi dalam tangkinya, kayaknya sih aman ya, karena udah lama. Oh, ono wong ning jero. Ya wis, gak usah, wis pasti urip. Sok siul-siul. Tapi kalau kemarin Pak Pur, masuknya nggak karuan. Oh gitu ya? Iya. Ya, mungkin ini udah nggak usah diambil Mas. Kita untuk itu aja. Nah, kita tunggu beberapa menit ya. Tapi ada orang itu nggak berguna ini kalau gitu. udah pasti aman itu. Ada masnya di dalam itu. Ya wis, nanti di tangki berikutnya aja. Tapi secara umum seperti itu fungsi atau penggunaan untuk gas detektor ini. Oke, siap. Oke, terima kasih. Like and subscribe. Jangan lupa. Nah, jadi ini adalah corrugated bulkhead ya. Ini center long bulkhead. Dia menggunakan corrugated seperti yang kemarin. Dan di sini ada pilar-pilar. Dia tidak pakai diagonal. Dia cukup menggunakan pilar-pilar, dan pilar ini Habim 150 kali 150 kali 10 mili. Nah, ini proses pengukuran posisi pipa sounding ya. Jadi pipa soundingnya ini kebetulan ada di bagian belakang tangki, makanya kita ukur jarak pipa sounding dari after bulkhead dan juga dari center bulkhead.
dari after bulkhead dan dari center bulkhead. Berapa bro? 165. Oke. Nah kemudian dari center bulkhead juga nanti diukur. Nah ini hasil ukuran untuk masing-masing lebar ya. Nah, seperti ini. Ini jadi bervariasi. Nah ini. Kemudian ini sama lebar kita ukur beberapa kali karena untuk mengantisipasi yaitu variasi. Nah ini ukur berkali. Begitu juga panjangnya. Nah, ini panjangnya. Panjang 1, 2, ini 3, kemudian 4, 5, 6 dan seterusnya seperti itu. Kita ukur panjang, kita ukur lebar, dan tingginya kita ukur juga. Kemudian tinggi meja ukur juga kita ukur karena itu pengaruh ke titik nolnya nanti. Itu 4 cm ya. Oke. Jadi meja ukurnya ini 4 cm. Kemarin rata-rata itu 3 cm. Nah, ini ada nemu satu yang 4 cm. Tentunya nanti nolnya itu sudah lain dia isinya karena dia udah 4 cm di atas inner bottom. Oke, pengurangan di sini hanya ada habim-habim ini yang nantinya akan dikurangi. Habim, kemudian pipa-pipa ini hanya pengurangan di ketebalan saja karena pada saat loading atau pada saat filling itu pasti ada pipa, ada cairan di dalam pipa ini. Itu bisa dilihat dengan melihat ini, bisa diketahui dengan melihat itu bahwa di bawah itu menggunakan belmont. Kalau di bawah itu menggunakan swing check valve, artinya untuk fillingnya tidak melalui pipa ini, maka pipa ini dianggap sebagai pipa kosong. Nah, dia harus mengurangi volume dari tangki ini. Tapi untuk kapal ini khususnya dia tidak mengurangi. Hanya pengurangannya hanya ketebalan aja. Ketebalan dari pipa dengan diameter 12 ini nih. Jadi keliling kali panjang pipa ini untuk pengurangannya. Nah, seperti ini. Sekali lagi karena corrugated ya, jadi tidak ada pengurangan yang cukup meribetkan. Karena tangki-tangki sekat-sekatnya itu tidak ada stiffenernya, jadi hanya habim-habim ini aja dan juga pipa itu ya. Itu trans bulkhead dan ini long bulkheadnya juga tidak ada pengurangan. Oke. Nah, abang-abang ini lagi istirahat sambil nunggu itu dibersihkan. Ada tangki yang masih ada airnya ya, sambil nunggu itu dibersihkan kita istirahat dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, karena bentuknya dia miring. Nah, miring seperti itu ya. Nah, itu dia ketemu di ujung sana. Nah, ini bentuknya miring, makanya kita perlu ukur di beberapa titik. 1, 2, 3. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada Leica Lino yang berfungsi untuk ini, untuk mencari garisnya seperti itu. Nah, nanti kita cari titiknya di titik 0, 1, dan 2. Dan ini kita menggunakan tripod dan juga FTA 360 untuk itu menentukan titik awalnya. Jadi fungsi alat ini adalah untuk itu, supaya titiknya itu pas ya. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini kita bisa lihat sudutnya ya. Sudut, setelah sudutnya ada baru kita ukur panjangnya. Nah, oke. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke titik satunya. Titik satunya juga begitu, kita tentukan titiknya dulu, baru kita lihat sudutnya. Nah, ini sudutnya. Setelah kita catat sudutnya, baru kita catat kita ukur panjangnya ya dengan sudut
sekian dan panjang sekian, maka akan diketahui kemiringannya. Oke, panjangnya 3064. Oke, kemudian kita ke titik yang di atasnya lagi, titik yang terakhir di main deck gitu. Nah, oke, sama kita ukur dulu panjang ini sudutnya, kemudian panjangnya seperti itu. Oke, jadi kita dari pengukuran itu kita akan menemukan bentuk daripada ini, kontur dari tangki ini. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan paling tidak menghibur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.